ketika kalian memakai helm pas sepeda motoran, gitu, kalian merasa aman. Ketika pakai masker pas usum COVID, kalian merasa aman. Itu apa namanya? Namanya Kewajiban, keselamatan. Wih, aku tak pakai helm, ben aman. Ben aman. Nyawa? Apa itu? Aku pakai masker ben selamat. Ayo. Itu berarti muncul dari kamu disuruh orang, dikongkon wong, atau muncul dari hatimu? Berarti apa itu? Cinta. Cinta, Pak. Cinta. Apa lagi? Sayang. Sayang. Apa lagi? Ayang. Apa? Rasa syukur. Apa lagi? Rasa menjaga Ya. diri. Ya. Yakin. Saya yakin kalau pakai helm saya selamat. Saya yakin kalau pakai masker tidak akan kena COVID. Ya. Iya. Begitu juga dengan kelas ini kita harus punya yang namanya Yakin. keyakinan. Kelas. Nulis, Pak. Bentar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jika kita yakini bahwa saya yakin jika saya begini, kelasku akan begini. Jika saya begitu, kelasku akan begitu. Oke. Kalian cinta dengan kelas 5? Cinta. Nah, sayang dengan kelas 5? Sayang. Kalau begitu sekarang kamu tulis di kertas yang sudah dibagi ini. Ini surah berapa kamu tulis? Aku ingin kelasku seperti apa? Pak. Terserah. Ini boleh, begini boleh. Aku silakan boleh. Boleh tentang bangunannya, boleh tentang pembelajarannya. Aku ingin kelasku seperti apa? Silakan. Aku ingin kelas gini. Terserah. 5 menit. Silakan dari sekarang. Aku ingin kelasku tertib. Masya Allah. Sip. Silakan yang lain. Bentar. Ya, bagus. Tadi setelah mengumpulkan hasil curah pendapat ini, ada yang ingin kelas kita rukun, ada yang ingin tertib. Aku. Apalagi bersih. Apa? Tidak bertengkar, kan rukun. Damai. Bersih dan nyaman. Pak. Damai. Aman. Nyaman. Pak. Halo. Damai dan santun. Oke. Ini semua kita wujudkan dengan cara meyakini hal-hal yang membuat ini terjadi. Dengan cara apa? Tuliskan di kertasmu. Bentar, tuliskan di kertasmu. Tertib. Rukun. Baik, bocah-bocah, agar kelas kita rukun, apa yang kita lakukan?
Tidak bertengkar berarti tidak bertengkar itu apa? Tertib berarti guru dan murid plus guru dan murid saling menyayangi. Pintar sekali. Menyayangi. Guru dan murid saling menyayangi. Oke. Ini insya Allah akan tercipta kerukunan dan ketertiban. Oke. Oke, di sini ya, ditulis dulu. Oke, itu tadi keyakinan yang pertama. Sekarang agar kelas kita bersih. Piket. Terus Membawa sampah pada tempatnya. nah, itu semua menunjukkan murid yang bagaimana? Bersih. Kalau tidak perlu disuruh. Murid bertanggung jawab. Dan melakukannya sendiri. Kayak kamu pas latihan kemarin, melakukannya sendiri tanpa disuruh. Mandiri. Dan mandiri. Oke. Oke, silakan dituliskan gitu ya. Itu. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita telah menyusun yang namanya keyakinan. Jadi apa yang kita yakini hari ini kita laksanakan untuk seterusnya. Oke, agar mengapa? Agar tercipta kelas yang kalian impikan tadi. Kalau keyakinan itu kita langgar, apa yang terjadi? Maka impian kelas kita bisa gugur, hancur, buyar. Keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke, dari diri sendiri bukan dari orang lain. Oke, jadi begini, besok-besok kalau misalnya Pak Samsu belum datang, kalian harus sudah melaksanakan keyakinan ini. Karena diawasi atau tidak diawasi, keyakinan itu harus tetap dilaksanakan. Jadi, walaupun tidak ada polisi, kalau naik sepeda motor tetap ada. Juga seperti ini, walaupun tidak ada pak gurunya, keyakinan kita tetap kita laksanakan. Setuju? Siap? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, dua. Baik. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Arjosari, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan penjaga SD Arjosari. Pertama kali kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan
rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semuanya, masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai seorang guru dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin kami di kesempatan siang hari ini akan menyampaikan atau melaksanakan amanah salah satu penugasan dari pendidikan atau program yang kami laksanakan mulai bulan Mei atau Juni kemarin. Dan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pada hari ini, yaitu aksi nyata berbagi praktik baik, berbagi pengalaman ketika saya menjalani pendidikan guru penggerak ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang bersedia untuk menghadiri acara pada pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah waktu kita 40 maksimal 60 menit ke depan, karena sebagai syarat untuk video yang kami upload. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan paparan. Baik, Bapak Ibu, di program Guru Penggerak, pendidikan Guru Penggerak itu ada salah satu ciri yang paling khas. Ini menjadi wawasan paling baru bagi kami, yaitu salam dan bahagia. Ternyata ada filosofinya. Jadi kata-kata salam dan bahagia itu diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menciptakan atau menyiapkan generasi bangsa yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota di lingkup pendidikannya. Jadi salam dan bahagia ini selalu saja diucapkan dalam pertemuan-pertemuan dalam pendidikan guru penggerak. Baik itu secara luring ketika bertemu tatap muka atau secara daring, selalu salam dan bahagia ini selalu disampaikan. Artinya ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Karena mengapa Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya pendidikan guru penggerak ini mulai dari modul 1 sampai modul yang hari ini kami laksanakan itu diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita ketahui bersama, selama ini kita mengenal ilmu pendidikan dari berbagai macam teori yang bernama kebarat-baratan. Dan ternyata setelah saya masuk di pendidikan guru penggerak ini, Indonesia pun memiliki tokoh pendidikan yang benar-benar luar biasa, belum dieksplor, dan filosofinya benar-benar membumi dan sesuai dengan kondisi siswa hari ini. Penyebutan siswa kalau di K13 kemarin peserta didik di pendidikan guru adalah murid. Jadi murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah diajarkan sejak modul 1 yang lalu. Jadi untuk kali ini kami akan berbagi praktik baik mulai dari awal sampai di modul 2 hari ini. Kemudian fokus kita adalah di modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebentar. Nah, udah jalan nih. Pause. Oke, budaya positif. Ya, agenda kita pembukaan, kemudian
capaian umum, capaian khusus, community, eksposisi konsep dan refleksi. Capaiannya adalah kita nanti diharapkan memahami konsep pendidikan menurut KHD, Kiazer Dewantara. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Oke. Kemudian, ya, kita diskusi sebentar. Dalam beberapa tahun pengalaman kita mengajar sebagai seorang guru, ada hal-hal yang sudah seringkali kita laksanakan. Ini kita renungi bersama, bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata, Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi pendidikan Kiazer Dewantara, salah satu filosofinya adalah pendidikan itu menghamba kepada anak. Ini menjadi kontroversi. Menghamba itu bagaimana maksudnya? Apakah kita harus selalu menuruti kemauan anak? Ternyata tidak. Menghamba itu nanti keterkaitannya dengan yang Pak Rizal laksanakan, diferensiasi pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang melayani kebutuhan tiap anak. Nah, itu, okay. Jadi menghamba kepada anak. Kemudian selama ini kita menerapkan hukuman, menerapkan memberi penghargaan, ternyata itu menjadi kontroversi dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi silahkan, kita boleh setuju, boleh tidak apa-apa. Saya pun dalam hati kecil ya agak bagaimana, tapi bagaimana lagi karena problemnya seperti ini, seperti itu. Kita lihat di topik hari ini ada 6, disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan segitiga restitusi. Apa itu? Nanti kita simak bersama-sama. Yang pertama, disiplin positif. Baik, saya ingin Bapak Ibu menggenggam tangannya kuat-kuat. Menggenggam tangannya. Tolong Pak di video Pak. Menggenggam tangannya kuat-kuat. Oke. Kemudian ini bayangkan Bapak atau Ibu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh Anda lepaskan sama sekali. Sekarang kami mohon Pak Ikhwan meminta Pak Rizal membuka, tolong. Iman. Jangan Pak. Tidak boleh. Jangan Pak, tidak boleh. Jangan. Sekarang kebalikannya, Pak Sarman meminta Pak Ikhwan membuka kepala tangannya. Telah buka Pak. Boleh Pak. Nah, karena mengapa? Karena kita yakini di dalam kepala tangannya ada hal yang sangat berharga. Oke, apa filosofinya? Ternyata Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Apakah Pak Ikhwan mau membuka kepala tangannya? Tidak. Apa alasannya? Karena berharga. Oke, sesuatu yang berharga. Apakah Pak Rizal tadi mau membuka kepala tangannya? Tidak. Tapi kemudian ketika Pak Rizal ingin membuka tangannya secara pribadi, apakah beliau siap membukanya? Siap. Berarti siapa yang memegang kendali atas diri kita? Kita Diri kita sendiri. Nah, intinya adalah filosofinya dalam kata ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Dikandung maksud Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi bahan agak diskusi agak lama. Dikandung maksud bahwasanya ternyata guru menurut Kiazer Dewantara itu harus menuntun. Menuntun tidak boleh mengontrol, memaksa. Oke. Boleh setuju, boleh tidak, terserah. Guru boleh saya masih ya. Oke, harus menuntun kepada siswanya. Seperti ibarat kita menuntun anak yang sedang belajar jalan. Kita tetap memegangnya, tapi mengikuti kemana jalannya si anak tersebut. Tidak kita arah-arahkan, kecuali kalau menuju ke tempat yang berbahaya, baru kita
arahkan. Jadi maksud menuntun dari Ki Hajar Dewantara adalah mengarahkan si anak agar berada pada jalur yang lurus yang benar. Seperti itu, menuntun. Tetapi ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh memaksa. Karena sesungguhnya kontrol dari anak, kendalian adalah anak itu sendiri. Nah, itu bagaimana caranya agar anak menyadari bisa mengontrol dirinya sendiri. Tugas guru untuk menumbuhkan kesadaran dari diri tiap-tiap murid. Jadi paradigma yang beredar saat ini, guru mengontrol murid. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak, menguatkan karakter ini terjadi ketika ospek di universitas. Ketika senior itu memeluncuh juniornya, ini menguatkan karakter. Keyakinan mereka seperti itu. Sampai dibully, dipeluncuh, ini menguatkan mental dan karakter. Itu ternyata paradigma sama. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, aktif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya memberi penghargaan, memuji, itu dianggap selalu bermanfaat. Memang bermanfaat, tapi tidak selalu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ternyata masih berupa ilusi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, dari rangkuman tersebut dibuat dalam bagan seperti ini. Nanti rangkuman seperti ini akan kita bahas sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya ternyata belajar. Itu belajar. Disiplin itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Jadi bukan mana ini disiplin, bukan. Karena disiplin itu harus dibelajarkan. Oke. Selama ini pemahaman kita disiplin adalah sifat. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi yang menjadi ilusi selama ini bahwasanya ketika si murid kita ajari disiplin, ada beberapa murid sebagian besar merasa tidak nyaman. Itu yang harus kita ubah. Bagaimana agar kita budayakan disiplin tapi tetap merasa nyaman. Jadi menghamba dan menuntun. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali lembaga yang menyampaikan. Termasuk sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Makan, roti manis. Beriman, bertakwa kepada mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan asli milik orang Indonesia. Sesungguhnya orang dari banyak negara juga memiliki nilai-nilai positif. Nah, monggo sambil disambi. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu sudah saya hilangkan dulu slide-nya. Ya, nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di dunia ini. Kita lihat bersama. Dari profil pelajar Pancasila itu memiliki 6. Beriman, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari luar negeri, ibu, toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Kemudian dari Indonesian Heritage Foundation, Yayasan Budaya Indonesia, ada 10 atau berapa itu. Long Life Education, itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kembali ke slide. Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang yang lain. Baik, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Motivasi kita melakukan sebuah kebaikan dari murid-murid kita, apa yang sering dijadikan motivasi dari murid-murid kita? Monggo Pak Roni. Motivasi apa ketika anak, oh aku tak menemukan uang, kemudian aku membuang sampah, motivasi apa? Kira-kira dari anak-anak? Dari anaknya apa dari Dari saya? anaknya. Aku ingin berbuat baik karena Dapat pin. dapat penghargaan. Kalau Iya. sekilas melihat Iya, anak-anak Bapak. itu ada yang ya itu tadi rata-rata yang namanya manusia itu anak itu pasti sukanya pada penghargaan, jadi Iya. reward. Iya. Dan untuk punishment itu rata-rata memang nggak suka. Iya. Nah, tapi untuk punishment dan reward itu juga harus imbang. Jadi tidak semua anak itu senang dihukum, tapi memang karena ketakutan itu juga, hukuman itu juga memotivasi juga mereka. Iya. Jadi dua-duanya antara punishment dan reward itu memang harus dijalankan menurut saya. Iya. Memang ada yang mental anak itu kuat, ada yang mental tidak kuat. Iya. Jadi tinggal hanya memporsikan seorang guru itu memberi hukuman dan juga kesepakatan antara anak itu dibuat dahulu. Kalau tanpa kesepakatan kadang-kadang kembali lagi ke gurunya di kena gurunya sendiri, banyak senjata makan tuan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, memang kadang-kadang gurunya yang salah. Jadi sebelum membuat hukuman dan penghargaan itu memang harus ada kesepakatan dulu. Oke. Sampun? Sampun, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Roni. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa, sudah melampaui materi kita. Itu sebenarnya materi nanti, tapi sudah dilampaui Pak Roni. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang diharapkan dari modul ini adalah kedisiplinan anak itu harus muncul dari motivasi dari dirinya sendiri. Kalau kita memberikan penghargaan atau hukuman, itu berarti motivasi ekstrinsik, sudah kita paham bersama. Tapi ketika si anak sudah memiliki dari dalam motivasi intrinsik, itu insya Allah akan membekas. Dan efeknya ketika diberi hukuman, anak akan disiplin on the spot. Besok lagi kalau tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, bisa balik lagi. Jadi inti dari modul 1.4 ini adalah bahwasanya pemberian hukuman atau penghargaan itu ternyata tidak menimbulkan bekas yang lama. Jadi diusahakan kita bisa memicu motivasi intrinsik dari si anak itu sendiri, dari dalam hati yang kesadaran sendiri. Nah, itu yang menjadi tugas kita sebagai guru, tidak harus serta-merta memberikan hukuman atau penghargaan agar anak disiplin, karena hukuman dan penghargaan ketika diberikan sifatnya hanya sementara, tidak membudaya.
Jadi targetnya adalah membudayakan kedisiplinan positif. Intinya itu. Terima kasih Pak Nuroni. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tugas guru tambah berat. Bagaimana melatih motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Dan belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir. Hukuman adalah alternatif terakhir jika dirasa si anak tersebut sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi diharapkan melalui pendidikan ini saya ingin menyampaikan kepada ibu semuanya, kita untuk berlatih tidak cepat-cepat memberi hukuman. Kita cepat memberi hukuman, intinya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terhormati. Kita masuk ke pembelajaran 2.2, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat yang kasus pertama. Motivasi itu Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ambil contoh, murid murid piket kelas dari itu, aku piket benar dihukum, aku piket benar dapat nilai buruk. Itu artinya masih melakukan motivasi eksternal. Disambung ambil lain. Oke, itu. Kemudian aku ingin melakukan kebaikan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, masih eksternal. Tetapi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu internal, menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana tujuan disiplin positif adalah menghargai diri sendiri dengan keyakinan yang diyakini. Kemudian, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya, coba Mbak, badannya habis. Oh ini full. Oke. Hijau HP, nanti Oke, kita pause gak? paus buat dekat kanun. Hentikan. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah memberikan sebuah filosofi. Ini sebenarnya basa Jawa. Mardika iku jarwanyo ora mung ucul saka perintah ananging iso merintah awake dhewe. Nah, itu kita kembali ke depan tadi. Tidak hanya kita terlebih. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Pak Roni, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini proses restitusi ini beberapa pekan yang lalu sudah kami praktekkan ketika kami memanggil 2 anak. Jadi tidak serta-merta menghukum bagi anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita beri restitusi. Ciri-cirinya apa restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, jadi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tidak memperparah hubungan. Kadang-kadang ketika kita menghukum, si korban dari pelaku tadi merasa menang, merasa bangga, dan hubungannya tidak erat kembali. Kemudian restitusi adalah memberikan tawaran, bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, fokus pada solusi. Sampai yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak justru memisahkan. Jangan sampai mentalnya kena. Nah, asem ini sih, asem ini. asem, oke.
Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan saja? Selama ini ternyata hanya peraturan saja. Dan seharusnya kita sudah harus dibiasakan untuk menyusun keyakinan kelas. Kita ibaratkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 demi keselamatan kita. Ketika COVID kemarin, mengapa pakai masker? Demi keselamatan kita. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu harus kita biasakan kepada kelas kita. Mengapa kok harus piket setiap hari? Agar kelas kita bersih. Seperti itu. Mengapa kok tidak boleh membuli atau merundung temannya? Agar apa-apa. Jadi keyakinan itu intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Jika kita lihat, peraturan kelas itu berada di lingkaran paling kecil. Kemudian naik sedikit ke keyakinan kelas, kemudian ke lingkungan positif, dan lebih luas lagi menjadi budaya positif. Baik, Bu Anggin atau Pak Roni atau Pak Iwan, dari dua ini, yang pertama dari TK Darul Indah, yang kedua dari sekolah mana? Di antara kedua hal tersebut, manakah yang kesepakatan kelas? Yang keyakinan kelas? Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan? Yang hijau apa yang putih? Yang putih. Mengapa? Karena tidak ada karena Saling menyayangi. saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Oke. Toleransi ya. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan kesepakatan adalah konkret ke abstrak. Kalau peraturan itu konkret, hadir tepat waktu, memakai seragam. Tapi kalau keyakinan itu abstrak karena letaknya di hati. Saling menyayangi tidak kelihatan, tapi keyakinan diyakini, abstrak. Memang sulit menyusun keyakinan kelas itu karena abstrak sifatnya. Apalagi Menanamkan. kepada anak-anak. Wah, sulit sekali. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan adalah tanggung jawab. Saya pinjam ini Pak. Biar kalah. Nanti kalah lagi kalah. Yang pergi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Lebih abstrak. Jadi lebih keyakinan itu menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya kesehatan. Oke. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya secara umum, abstrak. Dirinci menjadi peraturan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi penghargaan yang menghukum atau dihukum dengan penghargaan. Apa maksudnya? Kita lihat dulu. Dihukum oleh penghargaan. Menurut sebuah survei, Niki, Pak Bu. Yang pertama adalah penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Artinya tidak membekas seperti tadi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dari dalam.
Ini menurut Pak Ivan sudah masuk ini. Jadi konsep riak dalam ibadah Pak Ivan. Pengen didelok wong. Setuju ya Ivan? Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, hasil survei yang kedua, penghargaan tidak efektif. Karena syaratnya hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi tidak efektif. Kalau tidak melakukan ini, tidak dapat penghargaan. Jadi, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Ini pendapat ahli nih, menurut survei mereka. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pernah terjadi di kelas 5. Ketika satu anak saya berani, yang lain berteriak, weh, itu terbukti ternyata. Gitu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini banyak sekali dihukum oleh penghargaan sampai dengan penghargaan mematikan kreativitas. Oke. Tuh, ini surveinya seperti itu. Ada disuruh tugas buat puisi, ternyata yang kreatif itu malah justru yang tidak diiming-imingi hadiah. Jadi lebih wawasannya lebih luas seperti itu. Baik. Kita kembali ke slide awal. Nah, Bapak Ibu, ada dua macam respon yang kita lakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa, yaitu hukuman dan konsekuensi. Ini yang disampaikan oleh Pak Murori tadi. Hukuman dan konsekuensi, bedanya di mana Pak Roni? Hukuman wajib dijalankan, konsekuensi. Semuanya wajib. Ternyata bedanya ada di kesepakatan. Jadi hukuman itu, menurut ilmu ini, hukuman itu bersifat responsif, spontan atas pelanggaran yang dengan siswa, langsung tek, saknyet, langsung dilakukan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, si anak dulu di awal sudah ada kesepakatan, jika kamu melakukan ini, maka akan begini. Itu konsekuensi. Nah, hukuman itu maka dari awal tadi agak sedikit dikurangi karena itu mengenai mental si anak. Kita lihat contoh, mencatat 100 kali ke dalam buku, dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman karena sebelumnya tidak disepakati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Tetapi kalau lari mengelilingi lapangan karena terlambat dalam pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk kelas, itu hukuman. Tapi lari terlambat pelajaran PJOK di lapangan, itu konsekuensi. Sudah kesepakatan. Oke, karena sesuai dengan bidang ajarnya. Ini kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Nah, ini yang parah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kemudian, nah ini yang saya di lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk dalam konsekuensi karena beririsan. Nah ini Pak, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi buat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, tidak nyaman waktu itu saja. Dan sebagainya, seterusnya sampai yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara, time out, itu konsekuensi. Dan sesungguhnya, Bapak Ibu yang dihormati, kita sebagai guru diharapkan untuk sedikit demi sedikit mulai meninggalkan atau tidak terlalu sering memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi diharapkan memberikan tadi apa? Restitusi. Itu intinya. Restitusi. Jadi restitusi itu si pelaku tetap kita kuatkan, tidak merasa dihukum seperti itu. Tetap dikuatkan dengan penguatan yang positif. Karena sesungguhnya si anak melakukan pelanggaran itu karena dalam rangka mencapai kebutuhan dasar manusia ada 5: penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang pada terima, bertahan hidup. Sekarang, jika di kelasnya Pak Ikhwan ada anak yang tidak mau mendengarkan pelajaran Pak Ikhwan dan dia hanya bercanda dengan temannya, kira-kira dia butuh apa? Kasih sayang atau apa? Atau kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Nah, berarti dengan teman seperti itu, sekali lagi yang dijadikan kesalahan adalah gurunya. Leleh mau mulang piye? Nah itu. Padahal tidak seperti itu. Tapi bagaimana begini ilmu niku? Ketika murid kita tidak mendengarkan, kita introspeksi. Oh, berarti aku kurang bagaimana dalam melayani si murid. Si dia butuh apa? Sampai aku tidak memperhatikan saya. Kemudian ada anak yang sukanya menduduki tempat duduk temannya. Berarti dia butuh apa? Penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat manusiawi. Nah, jadi Bapak Ibu guru, dalam kita memberikan tindakan di kelas, kita harus paling tidak memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling bagus adalah guru sebagai manajer. Selama ini kita sering menjadi penghukum. Oke. Mau tidak mau kita sering jadi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, memberontak, menyalahkan orang lain, gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu, nak. Mereka merasa bersalah, oh ya, salah ya. Ternyata kurang tepat itu, kurang tepat. Kemudian menjadi teman. Ayolah nak, ini nek kamu begini, saya bisa dimarahi Pak Guru kepala sekolah loh. Itu membuat menjadi teman. Itu ternyata sukses, tapi kontrol dari luar. Kemudian menjadi pemantau berdasarkan data. Kita memantau, memberikan tindakan berdasarkan data yang kita pegang. Dan yang paling penting adalah sebagai memposisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini memang bagaimana memanage keyakinan si anak tersebut agar menyadari kesalahannya, kemudian memberikan solusi atau pemecahan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Itu 5 posisi kontrol. Kita lihat contoh. Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Aku kecewa kalau kamu. Dia yang dikatakan merasa bersalah. Oh ya, salah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita berposisi sebagai penghukum. Ayolah, lawan demi Bapak Ibu. Berposisi sebagai teman. Yang paling tepat adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah dipelajari Pak Abidi. Di kelasnya ada sesuatu hal, beliau mengajak
anaknya diskusi. Lah nek ini piye? Terus piye caramu? Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan tapi kita belum tahu ilmunya. Jadi aslinya gitu. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ada tahapan dalam kita melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas di anak yang bersalah tadi kita stabilkan. Bagaimana caranya? Kita beri pernyataan. Nah, ini setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu saja. Kamu butuh apa? Idealnya distabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi si anak yang baik tapi ini merasa, oh iya, gitu. Oke. Kemudian validasi kebutuhan. Ditanyakan, kowe ini artinya apa? Apa butuhmu? Kenapa alasan melakukan ini? Itu. Kemudian adakah cara lain yang kita sepakati agar kamu mendapatkan kebutuhan itu? Dia mencari mengolah wawasannya. Oh iya Pak, begini Pak. Kalau kemarin saya contohkan ketika ini juga simulasi, ketika anak jajan di luar. Loh nak, ini kan tidak sehat. Bagaimana solusinya? Dia berpikir, oh iya Pak, besok membawa bekal dari rumah, dari orang tua. Begitu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu menjadi orang seperti apa? Oke? Video. Terima kasih. Baik, untuk menutup paparan kami, ini juga dalam rangka tugas, izinkan saya memutarkan video. Baik, teman-teman semuanya. Jadi ketika merumuskan kegiatan kelas. Kalau naik sepeda motor, pakai apa? Helm. Kenapa pakai helm? Biar aman. Oke. Terus langsung. Ini masih syuting Pak. Karena di syuting. Polisi, bukan polisi. Iya. Ketika kalian memakai helm, ketika pakai masker masuk mobil Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah proses Nah, ini si anak mencoba mencurahkan pendapatnya dengan menuliskan kebutuhan apa yang dia inginkan di kelas tersebut. Aku ingin kelasku tertib. Masya Allah. Rukun. Ada yang ingin tertib. Lagi. Bersih. Apa? Tidak bertentangan rukun.
demikian tadi materi yang sedikit kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas, dan harapan dari Dinas Pendidikan dan dari Kementerian Pendidikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti atau mendaftar seleksi PGP di tahapan selanjutnya. Sudah dibuka yang angkatan 8, 9, dan 10, Pak. Iya. Silakan untuk mendaftar, mengikuti. Dan tenanan nanti sih. Karena setelah kita masuk, sebenarnya tergantung kita sih, tidak menjadi beban yang begitu berat kepada kita semuanya. Bagaimana kita mengatur waktu saja. Intinya seperti itu. Mungkin demikian kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang ikut serta aktif dalam kegiatan siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Kita antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama kurang lebih 1 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.